Selamat pagi teman-teman semua. Saya Fahmia. Di sini kita um, santai aja ya, forumnya santai aja, nggak perlu yang ya tegang-tegang. Jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan atau saya kecepatan menjawabnya, menjelaskannya atau um, jawab pertanyaannya bisa di raise hand atau bisa berkomentar gitu. Jadi di sini pada hari ini kita akan membahas secara membuat video deskripsi 90% langsung ACC oleh dosen pembimbing gitu ya. Lalu seperti itu oleh saya sendiri, Fahmia. Um, di sini saya bekerja sama dengan Scientrix. Jadi Scientrix ini merupakan lembaga konsulting penelitian. Teman-teman nanti bisa konsultasi dengan tim Scientrix. Salah satunya itu ada saya. Dan nanti ada beberapa tim lain. Jadi teman-teman nanti bisa save kontak admin Scientrix untuk stay update terkait info-info Scientrix. Kemudian juga bisa follow IG-nya Scientrix di sini. Kemudian ini kita punya Scientrix ada websitenya juga, bisa dikunjungi teman-teman ya. Biar tetap update dan bisa lulus 3,5 tahun ya. Cita-citanya pada lulus 3,5 tahun ya. Atau juga ada yang sudah mahasiswa veteran pengen cepet-cepet lulus biar nggak jadi donatur staf kampus, yuk segera kita bahas. Ini perkenalan singkat tentang saya. Jadi saya merupakan salah satu mentor di Scientrix. Kemudian tadi sudah dikenalin sama Kak Ade juga. Saya S1-nya di UNJ, di UNJ, kemudian di tim kucing UNJ, Science Computer, dan juga researcher dan juga di UGM. Tadi beberapa paper saya juga sudah ditampilkan oleh Kak Ade, salah satunya juga sudah tembus di jurnal Scopus 3 pada tahun 2024 lalu, dan sekarang sedang progres untuk publikasi lainnya di semoga bisa tembus Scopus 3 juga. Nah, teman-teman kita bicara tentang penelitian ya dalam teksnya ini. Kali ini kita bicara tentang skripsi. Mungkin nanti bisa tanya sama Kak Ade, ada nggak apa webinar-webinar lanjutan atau program-program lanjutan. Ini kita sekarang bahas yang secara singkat dulu gitu. Berangkat dari judul ini kan kenapa banyak judul skripsi ditolak gitu. Kenapa banyak judul penelitian ditolak? Teman-teman, saya boleh minta bantuan teman-teman untuk scan barcode ini atau bisa kunjungi ke sini. Kita, saya pengen tahu nih teman-teman kira-kira kendalanya apa nih? Ada banyak judulnya ditolak atau mungkin ketakutan teman-teman, misalnya saya belum ngajuin sama sekali nih Kak karena takutnya apa gitu, atau saya udah ngajuin sekali tapi langsung ditolak mentah-mentah. Itu teman-teman bisa apa namanya tuliskan di sini, teman-teman bisa share, bisa scan atau kunjungi ini. Ada, bisa nggak? Jadi nanti kita main dulu nih. Saya pengen tahu dulu teman-teman kendalanya apa. Oke, logikanya tidak logis. Variabel general. Ada lagi? Coba teman-teman bisa masuk dulu ke link Mentimeternya. Logikanya tidak logis, variabel general. Belum menemukan judul yang pas. Kenapa tuh? Belum menemukan judul yang pasnya tuh kenapa? Coba saya tunggu 1 menit ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa scan. Bu, Uh, saya bertanya sebentar, Bu. boleh? Boleh saya bertanya sebentar? Boleh. Ya, Bu, ya kan saya kerja juga kan di rumah sakit ya, Bu. Nah, untuk kenaikan pangkat itu kan harus bikin juga seperti skripsi gitu ya, Bu ya.
Nah, nah, udah gitu kan saya bikin judulnya Studi Penerapan dan Implikasi Standar Prosedur Operasional CT Sonografi kan gitu, Bu. Nah, terus sama bagian penelitinya, studi penerapannya itu dicoret. Jadi studi 1 hari pemeriksaan gitu. Tapi batin saya kok janggal gitu loh, Bu. Oke, Itu aja. Terima kasih, Bu. baik, baik. Ibu Rahma, mungkin bisa ditulis di kolom chat ya untuk judulnya tadi ya, biar saya bisa baca dan bisa review nanti di akhir sesi nanti saya akan kasih feedback ya Bu ya untuk Ya, judul terima tersebut. kasih. Baik, baik. Terima kasih Ibu Rahma. Teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan juga bisa langsung ya, mic atau raise hand. Sambil saya menunggu teman-teman ini kira-kira kendalanya apa nih di semester ini. Selfie, oke gitu nggak relevan. Kemudian sih research gap, baik research gap. Nanti juga kita akan bahas singkat research gap ya, cara masuk research gap. Oke, mungkin cukup ya untuk Mentimeternya. Selanjutnya kita lanjut aja. Ini juga ada selanjutnya nih ada pertanyaan lagi. Teman-teman bisa oke. Oke deh, kita lanjut aja ya. Kita lanjut ke PPT-nya aja. Lanjut ke materi. Ini kurang lebih ini masalah umum mahasiswa. Judulnya terlalu luas seperti yang tadi Bu Rahma sampaikan. Dihapus ya, redaksi kalimat yang dihapus. Mungkin judulnya terlalu luas atau mungkin tidak sesuai dengan um, mau dosennya gitu. Jadi sometimes judul itu sangat matter ya. Makanya kenapa di sini webinar pertama kita membahas judul karena judul itu sangat penting untuk kelanjutan penelitian teman-teman. Nah, jadi judul itu pastikan judul jangan terlalu luas, langsung straight to the point. Penelitian itu kan biasanya ada dua ya, ada kuantitatif dan ada kualitatif. Kalau yang kuantitatif, teman-teman bisa langsung sampaikan variabelnya apa saja di judul tersebut. Misalnya teman-teman akan bergizi gratis terhadap prestasi mahasiswa gitu. Yang terhadap prestasi mahasiswa, maka variabelnya X dan Y itu langsung dipaparkan di judulnya secara biar biar judulnya itu nggak jadi terlalu luas gitu biar dosen sekali ngebaca itu tak langsung tahu oh dia ini membahas prestasi mahasiswa yang dilihat dari pengaruhnya uh, pengaruh MBG terhadap prestasi mahasiswa tersebut. Terus masalah selanjutnya adalah research gap. Teman-teman tadi juga ada yang bilang research gap susah nyarinya. Research gap ini apa? Research gap ini jadi teman-teman cara menentukan research gap itu biasanya teman-teman bisa cari di jurnal ya, di jurnal um, halaman akhir jurnal di bagian kesimpulan dan saran itu biasanya ada tuh untuk penelitian lanjutan. Oh teman-teman juga bisa itu untuk cara gampangnya ya, cara gampangnya bisa cari di saran penelitian. Nah untuk secara akademiknya teman-teman bisa lihat misal mau bahas apa nih, mau bahas keuangan teman-teman bisa benturkan antara teori dengan realita itu seperti apa. Biasanya itu saya kalau membuat research gap itu biasanya hmm, langsung di apa ya, langsung disandarkan gitu. Misalnya teorinya bahwa um, ketika tadi kita bahas pintaran prestasi siswa ya, prestasi siswa. Ketika diberikan tryout, diberikan ke prestasi diberikan insentif atau mungkin hadiah berupa jajanan atau apapun terus maka siswa prestasi jadi meningkat nah, itu secara realita secara teori itu gimana nih prestasi siswa ini gimana caranya itu biasanya akan berbeda teori dan praktiknya itu berbeda nah di situ teman-teman bisa tangkap tuh resource gap-nya seperti apa gitu.
Kemudian novelty kebaruan. Kebaruan itu juga teman-teman bisa apa namanya gunakan data yang berbeda atau mungkin tambahkan teori, tambahkan variabel seperti itu. Untuk di tingkat skripsi biasanya teman-teman itu tidak perlu terlalu ribet membahas teorinya seperti apa. Yang penting teman-teman tahu itu teori. Misal bahas teori ekonomi, ya udah teori ekonomi aja. Nggak perlu yang sampai ekonomi itu gimana, kemudian teori teori turunannya itu gimana, nggak perlu. Kemudian novelty-nya tadi, misalnya ada yang meneliti di tahun 2020 sampai 2025. Teman-teman bisa mundurin tahunnya untuk dapat novelty. Bisa teman-teman buat analisis sebelum dan pasca COVID gitu. Bisa juga analisis beda negara gitu, misalnya analisis di Indonesia dan di Malaysia atau mungkin analisis Pulau Jawa dan Sumatera gitu. Itu untuk menarik novelty secara simpelnya seperti itu. Nah, kemudian ini urutan untuk membuat judul ya dari saya. Pertama tadi teman-teman harus punya topiknya ya, harus punya topiknya. Topiknya apa nih? Seperti tadi Bu Rahma kerja di rumah sakit. Masalah apa nih yang banyak terjadi di rumah sakit? Misalnya masalah antrian pasien. Antrian pasien itu selalu membludak. Padahal apa namanya? Padahal teman-teman dari ARS itu sudah banyak. Tapi pasien itu selalu membludak setiap hari. Nah, itu masalah. Itu yang menimbulkan masalah. Gimana caranya biar antrian itu cepat 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 terselesaikan biar si pasien-pasien ini bisa segera ditangani oleh para dokternya. Kita cari tahu nih apa. Tadi topiknya udah dapet ya antrian antrian pasien. Kemudian masalahnya juga udah dapet bahwa pasien itu terlalu lama menunggu atau birokrasi rumah sakitnya terlalu terlalu um, terlalu ruwet gitu. Nah, makanya jadi itu menimbulkan masalah. Nah, kemudian Ibu Rahma juga bisa cari data pendukung. Bisa melalui wawancara singkat dengan beberapa pasien, bisa juga melihat data internal perusahaan gitu, laporan-laporan. Biasanya kalau di ekonomi itu kita biasanya mencari cari data pendukungnya itu dari laporan-laporan, laporan tahunan, laporan keberlanjutan gitu-gitu. Itu kita cari data pendukung atau teman-teman juga bisa cari data pendukung ini, misalnya kayak berita-berita dari Kompas atau juga bisa dari apa namanya artikel-artikel gitu. Itu cari data pendukung. Jadi tadi topiknya sudah dapat, kemudian masalahnya udah dapat, data pendukungnya apa nih yang memperkuat bahwa masalah ini tuh menarik untuk diteliti. Kemudian sudah dapat nih datanya, kita batasi ruang lingkupnya. Oh tadi mau meneliti rumah sakitnya langsung sedikit aja lokasi, misalnya rumah sakit di Rosaban Yogyakarta gitu. Waktu penelitiannya misalnya selama dari Januari sampai Agustus 2025, objeknya adalah pasien gitu. Itu jadi langsung straight to the point penelitian itu biar tadi mengantisipasi judul yang terlalu luas tadi. Nah, langsung straight to the point, kita mau bahas apa nih. Tapi sometimes beberapa dosen juga bilang ruang lingkupnya terlalu kecil. Misalnya cuma dari rumah sakit di Rasadan aja. Mungkin kita juga bisa tambahkan di rumah sakit PKU Yogyakarta gitu. Jadi kita analisis komparasi gitu. Atau juga bisa sekaligus mengkomparasi tiga rumah sakit. Misalnya rumah sakit tambah rumah sakit kardioterapi begitu. Nah, itu beberapa contoh singkat saja untuk ruang lingkup. Jadi harus jelas gitu ruang lingkupnya di mana. Atau mungkin teman-teman yang di dunia pendidikan mau bahas sedikit sekolah, mau bahas misalnya sekolah SMA Negeri 1 Balikpapan gitu. Bisa langsung di apa namanya dibilang gitu di judulnya. Tapi sampai teman-teman juga harus hati-hati ya. Beberapa perusahaan, beberapa lembaga itu juga tidak mau nama lembaganya itu disampingkan di judul penelitian gitu. Nah, jadi bisa jadi disamarkan di judul, kemudian nanti ketika presentasi dengan dosen bisa disebutkan bahwa sedikit saya di sini gitu. Namun untuk etika publikasi itu bisa disamarkan nama lembaga. Kemudian setelah dapat nih ruang lingkupnya, tentu kan variabel penelitian. Ini khusus untuk penelitian kuantitatif ya. Jadi saya katakan kita ada